di balik serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Operasi Gagak, atau biasa disebut dengan agresi militer Belanda kedua, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 1948, membuat Republik Indonesia mengalami kemunduran. Yogyakarta, yang menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan, jatuh ke tangan Belanda. Para pimpinan negara, termasuk presiden dan wakil presiden, ditangkap dan diasingkan. Untuk mengisi kekosongan pemerintahan, Presiden Soekarno menunjuk Syafruddin Prawiranegara sebagai pimpinan negara sementara dengan membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera. Jatuhnya ibu kota negara membuat Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia mengeluarkan perintah kilat yang dibacakan di radio tanggal 19 Desember 1948 pukul 8. Perintah kilat tersebut ditujukan kepada seluruh angkatan perang RI agar menjalankan perintah siasat nomor 1948 tanggal 12 Juni 1948 untuk melawan musuh dengan melaksanakan perang rakyat semesta. Di mana pasukan-pasukan yang hijrah melaksanakan aksi infiltrasi kembali ke wilayah masing-masing dan membentuk werekrise, kantong-kantong kekuatan, sebagai titik-titik kuat pertempuran gerilya. Jenderal Sudirman sendiri akhirnya bergerilnya bersama pasukannya sambil memimpin seluruh angkatan perang Republik Indonesia. Pasca jatuhnya Jogja ke tangan Belanda, Tentara Nasional Indonesia mulai menyusun strategi untuk melakukan pukulan balik. Operasi tersebut dimulai dengan memutuskan telepon, merusak jalan kereta api, menyerang konvoi Belanda, menghancurkan jembatan, serta tindakan lainnya. Untuk mengantisipasi serangan dari TNI, Belanda membuat pos-pos di sepanjang jalan besar, penghubung kota-kota yang telah didudukinya. Hal itu membuat konsentrasi pasukan Belanda tersebar dalam unit-unit kecil, sehingga memudahkan TNI untuk melakukan serangan. Di sisi lain, pemerintah Belanda juga melakukan propaganda ke seluruh dunia, yang menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Propaganda tersebut membuat para pimpinan nasional, seperti Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Panglima Besar Jenderal Sudirman, dan Perwira Teritorial, Letkol Dr. Wiliater Hutagalung, berencana menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia, khususnya TNI masih. Untuk itu diperlukan suatu serangan umum besar-besaran yang akan dilaksanakan terhadap kota Yogyakarta dengan melibatkan kekuatan TNI Divisi 3 yang membawahi Yogyakarta dan sekitarnya, serta didukung oleh Divisi 2. Gagasan tersebut akhirnya dibahas dalam rapat pimpinan tertinggi militer dan sipil di wilayah Gubernur Militer 3 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 1949 di lereng Gunung Sumbing. Dalam rapat yang dihadiri oleh Gubernur Militer Panglima Divisi 3 Kolonel Bambang Sugeng, Penasihat Militer Panglima Divisi 3 Letkol Wiliater Hutagalung, Komandan Wehreis II, Letkol Sarbini Martodiharjo, Gubernur Sipil MR KRMT Wongsonegoro, Residen Banyumas R. Budiono, Residen Kedusa Lamun, Bupati Banjarnegara R.A. Sumitro Kolopaking, dan Bupati Sangidi. Agar serangan umum tersebut dapat diketahui oleh dunia internasional, maka akan dilaksanakan pada siang hari, dan juga melibatkan beberapa pemuda berbadan tinggi dan tegap, lancar berbahasa Belanda, Inggris atau Perancis. Para pemuda tersebut nantinya akan mengenakan seragam perwira TNI, dan mereka harus masuk ke Hotel Merdeka untuk menyampaikan informasi kepada anggota-anggota Komisi PBB untuk Indonesia atau UNCI, pengamat militer PBB, serta wartawan-wartawan asing yang berada di hotel tersebut, terkait serangan yang sedang dilakukan oleh TNI. Selanjutnya, Panglima Divisi 3 Kolonel Bambang Sugeng menunjuk Komandan Wehreis 3 Brigade X, Letkol Soeharto sebagai pemimpin penyerangan. Dan untuk waktu operasi, akhirnya disepakati akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949. Sehari sebelum serangan dilaksanakan, beberapa kesatuan ditugaskan untuk menyusup ke dalam kota Yogyakarta. Termasuk kesatuan khusus di bawah pimpinan Kapten Widodo, yang mendapatkan tugas untuk memutuskan hubungan antara pos-pos penjagaan Belanda di dalam kota, antara lain dengan memasang ranjau darat. Dan pada saat itu, dimulai juga mobilisasi pasukan inti ke dalam kota, yang selanjutnya menempatkan diri mendekati sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Banyak pasukan yang masuk kota melalui gorong-gorong, kemudian menyebar menggunakan jalur-jalur yang terdapat dalam gorong-gorong, dan keluar dengan melalui pintu yang terbuat dari besi di badan jalan.
Diperkirakan, ada sekitar 2.500 anggota TNI dari berbagai kesatuan yang akan dilibatkan dalam operasi tersebut. Untuk menjaga kerahasiaan operasi, digunakan tanda janur kuning yang diikatkan di pundak kiri, kemudian tangan kiri ke atas, sambil mengucapkan kata perkenalan, Mataram menang. Pada tanggal 1 Maret 1949 tepat jam 6 pagi, serangan dimulai. Letkol Soeharto memimpin langsung serangan umum dari sektor barat, hingga ke Malioboro, bersama Mayor Venj Sumual, dan Letkol Suhud. Pasukan Kompi Sumual melakukan serangan dengan gencar ke markas Brigade Ciger, Benteng Vredeburg, Hotel Merdeka yang menjadi sarang perwira-perwira Belanda, dan pos-pos Belanda yang berada di sepanjang Jalan Malioboro. Pasukan Letkol Suhud menyerang dari arah barat dan utara. Mereka sudah menempati posisi masing-masing di Stasiun Tugu, Hotel Tugu, dan Hotel Merdeka bersama pasukan Sumual. Sasaran utamanya adalah memperlihatkan kepada tamu dari UNCI yang sedang menginap di Hotel Merdeka, bahwa TNI masih ada, rakyat masih bersatu demi mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya, SWK 103 juga bergabung dengan pasukan Sektor 3, Sektor 4 serta SWK 101, menyerang pos instalasi listrik dan jembatan Wirobrajan. Hal tersebut membuat pasukan Belanda mundur menuju Benteng Vredeburg. Letnan Kolonel Sudarto, yang merupakan komandan SWK 106, bertugas menyerang kedudukan Belanda di pos Bantar, dengan mengerahkan seksi staf pengawal untuk menyerang dari arah barat, dan seksi Nur Munir menyerang dari arah timur. Pasukan ini merupakan lingkaran pengamanan dalam untuk menghambat bantuan pasukan Belanda dari arah barat. Sedangkan sebagai lingkaran pengamanan luar, ditugaskan pada Batalion Suhardoyo dan Batalion Sudarmo di Kebumen. Batalion Daryatmo merupakan lingkaran pengamanan luar di Salam dan Magelang untuk mencegah bantuan Belanda dari arah utara. Sektor Selatan, dipimpin oleh Mayor Sarjono, diperkuat oleh Kompi Soedarsono dari Batalion Suhardoyo, dan Peleton Polisi P3 pimpinan Johan Suparno. Pasukan Kompi Widodo, bagian dari pasukan Mayor Sarjono, berhasil mengalahkan satu regu pasukan Belanda di Lempuyangan, dan selanjutnya bergerak menuju pabrik Watson yang dijaga pasukan KNIL. Karena terdesak, akhirnya pasukan KNIL mengundurkan diri dengan meninggalkan senjata dan amunisi sebanyak 5 ton. Kemenangan Kompi Widodo berlanjut setelah berhasil menghancurkan pasukan Belanda di Kota Baru. Kompi Ali Affandi yang berkedudukan di sekitar daerah Wonokromo Pleret, berhasil mengikat pasukan Belanda yang berada di Kota Gede, sehingga tidak bisa memberikan bantuan ke pasukan induk di Kota Yogyakarta. Kompi Sudarmo yang bertugas untuk menyerang pabrik Aniem Wirobrajan, juga berhasil menghancurkan kedudukan pasukan Belanda. Pukul 10, Mayor Sarjono memerintahkan anak buahnya untuk mengibarkan bendera merah putih di atas ringin kurung. Sektor Utara, dipimpin oleh Mayor Sukasno, terbagi dalam 3 pasukan. Pasukan A terdiri dari Peleton Vandrik Kadet Sudjamadi, yang mendapat tugas mengikat kedudukan Belanda di Maguwo. Peleton Nawawi, menyerang kedudukan Belanda di MBT, dan pasukan A lainnya menyerang kedudukan Belanda di Gondokusuman, dan mendapat perlawanan yang cukup berat dari pihak Belanda. Pasukan A kemudian bergerak ke Klitren, lalu menuju Sapen. Kemudian pasukan tersebut bergabung dengan pasukan Wiyogo. Pada pukul 11 kemudian mundur ke Pejambon. Pasukan B pimpinan Mayor Sakri, dengan kekuatan 2 peleton menyerang Hotel Tugu dan Hotel Merdeka. Setelah pada pukul 6 sebelumnya, membuka serangan fajar di Jembatan Kewek, dan menewaskan beberapa tentara Belanda. Pasukan ini juga mendapat perlawanan yang cukup sengit, kemudian memutuskan mundur ke arah Lempuyangan. Pasukan C, terdiri dari peleton pimpinan Letnan 1 Zidni Nuri, Seksi Polisi Negara pimpinan Inspektur Suragil Sukidi, dan peleton pimpinan Letnan 2 Sujiman, bersama peleton 2 pasukan C, dengan sasaran pos kedudukan Belanda di Pingit, Jetis, dan Gondolayu. Jetis dan Gondolayu dapat segera dikuasai. Peleton 3 Kompi TP Martono pimpinan Letda Aliadi, mengikat pos kedudukan Belanda di Medari dan Tempel. Sedangkan peleton I pimpinan Letnan 1 Sudarsono, mengikat pos Belanda di Beran. Seksi Embe Sumarjan, Seksi Polisi Abdul Rahman dan peleton 2 TP Martono mempertahankan Bangirejo, untuk menutup jalan ke Yogyakarta dari arah utara. Sektor Timur, dipimpin oleh Mayor Sujono, dengan sasaran Maguwo, Tanjung Tirta, Kalasan, dan Prambanan. Tujuan serangan itu adalah, untuk mengisolasi tentara Belanda di timur kota, dari induk pasukannya. Pasukan ini berhasil membumi hanguskan bangunan yang digunakan Belanda.
Hal tersebut membuat Belanda harus mundur ke Wonocatur. Sedangkan sektor kota, dipimpin oleh Letnan Amir Murtono, Letnan Masduki, dan Letnan Marsudi. Dari awal perang gerilya, pasukan mereka sudah disusupkan ke dalam kota, dan menyamar dengan cara membaur bersama rakyat sipil, untuk mengumpulkan informasi tentang militer Belanda. Setelah informasi terkumpul, kemudian dilaporkan pada Komandan Werkreise III, Letnan Kolonel Soeharto. Pertempuran pun berlangsung dengan sengit. Serangan yang terjadi secara mendadak dan dilakukan secara bersamaan, membuat pasukan Belanda panik. Beberapa pos strategis dengan terpaksa harus ditinggalkan, untuk meminimalisir korban. Pada awalnya, tentara Belanda mengerahkan tank dan brand carrier dari benteng Vredeburg, namun karena beberapa kendaraan terkena ranjau darat, akhirnya ditarik kembali masuk ke dalam benteng. Dalam waktu bersamaan, serangan umum juga dilakukan di kota Solo, yang bertujuan menyibukkan tentara Belanda yang ada di sana, agar tidak bisa memberikan bantuan ke Yogyakarta. Di sekitar Magelang, pasukan Brigade 9 yang dipimpin Letkol Ahmad Yani juga melakukan penghadangan terhadap bantuan Belanda yang berasal dari Yonif 10, Gajah Merah. Akan tetapi karena pasukan Belanda dilengkapi dengan kendaraan lapis baja, akhirnya berhasil mencapai Yogyakarta pada pukul 11 siang. Setelah berhasil menguasai Yogyakarta selama 6 jam, pada pukul 12 secara bertahap pasukan TNI mulai mundur kembali ke markasnya masing-masing. Dari pihak Belanda, dilaporkan 6 orang tewas, dan di antaranya adalah 3 orang anggota polisi, selain itu 14 orang mendapat luka-luka. Sedangkan dari pihak Indonesia terdapat 153 personil yang gugur. Serangan umum 1 Maret, akhirnya bisa menunjukkan pada dunia bahwa Republik Indonesia khususnya TNI masih ada dan terus berjuang untuk melawan tentara pendudukan Belanda. A.A. Maramis, yang saat itu berada di New Delhi mendengar siaran radio YG ditangkap dari Burma, mengenai serangan besar-besaran Tentara Nasional Republik Indonesia terhadap Belanda. Berita tersebut menjadi headlines di berbagai media cetak YG terbit di India. Hal inilah yang menjadi salah satu pendorong bagi PBB untuk mendesak Belanda segera meninggalkan Indonesia. Anggota BFO, negara boneka buatan Belanda pun mulai berpihak pada Indonesia, dengan mendesak agar pejabat-pejabat Indonesia segera dibebaskan. Dan akhirnya melalui konferensi meja bundar, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia.